Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis yang kedua, yaitu hadis yang membahas sifat-sifat orang munafik. Yang bunyi hadisnya, hadisu Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, man kanat fihi khalatun minhunna kanat fi khalatun min nifaqin hatta yada'aha idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Baik, untuk arti hadisnya itu dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah berkata, 4 sifat orang-orang munafik yang apabila ada pada diri seseorang, keempat sifat tersebut maka akan dikatakan benar-benar munafik. Dan siapa yang ada pada dirinya sebagian sifat tersebut, maka dia memiliki sebagiannya, dan hendaklah dia meninggalkannya. Di antaranya apabila dia berkata dan dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengkhianati, apabila dia berjanji dia tidak menepati, dan apabila dia berselisih dia berlebihan. Pada kesempatan mulia ini, marilah kita senantiasa menguatkan tekad dan terus berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan hal ini mudah-mudahan kita termasuk golongan mukminin dan muttaqin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, khususnya ketakwaan sendiri, merupakan perbedaan antara orang biasa dengan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu, Allah telah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman atau mukminin, dan yang kedua, golongan orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Yang ketiga, orang-orang munafik atau munafikin. Pembagian ini mengarahkan kita untuk menghindari sikap ingkar atas segala perintah Allah, dan jangan sampai kita tergolong orang kafir, ataupun sikap iman dan takwa namun hanya di mulut dan mengatakan patuh pada Allah, namun pada faktanya tidak menjalankan apa yang diperintahkannya, sehingga kita menjadi orang munafik. Jika kita merasakan ada ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan, maka kita harus secepatnya bermuhasabah atau menilai diri sendiri. Jangan-jangan ada bibit kemunafikan dalam diri kita. Dari hadis tadi ada 3 tanda-tanda orang munafik, yaitu
ketika berbicara dia berdusta, yang kedua ketika berjanji dia mengingkari, yang ketiga ketika ia diberi amanat dia berkhianat. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah ada 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah jika kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri sendiri kita sering mengingkarinya? Apakah saat diberi suatu tanggung jawab kepada kita, kita memiliki kecenderungan untuk mengkhianatinya? Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan kata munafik atau nifak terambil dari kata nafak atau terowongan yang memiliki 2 muka, yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan satu, maka akan lari ke mulut terowongan yang satunya lagi. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat dari mata. Karenanya sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi, sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dalam kategori pembohong. Kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, perbuatan licik, dan menunjukkan dari penipuan, menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa sifat munafik terdiri dari 2 jenis, yaitu munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa dia termasuk orang yang beriman, padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, maka ia termasuk munafik secara akidah. Sementara orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik tetapi di belakang ia menyimpan sifat sebaliknya, semisalnya seorang muslim yang sering berdusta, sering mengingkari janji, sering berkhianat dan sejenisnya, maka ia termasuk munafik secara perbuatan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Begitu juga dengan munafik akan dapat balasan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145 yang artinya, sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Sifat munafik ini pun menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, sehingga beliau mengingatkan umat Islam untuk menjauhinya. Terlebih Rasulullah SAW paling khawatir jika terdapat umat munafik yang memiliki kemampuan pintar berbicara, sebagaimana disebutkan dalam sebuah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalanku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Dari penjelasan ini, semoga kita bukan termasuk golongan orang munafik akidah dan juga munafik perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk bagi kita untuk senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang memiliki hati dan pikiran yang bersih dan mampu terhindar dari siksaan dan balasan pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dan dijauhkan dari perilaku berkata dusta, berjanji, berkhianati, dan diberi amanat dan khianat. Semoga apa yang penjelasan tadi dapat menjadi introspeksi dalam diri kita dalam menuju arah kehidupan yang ditunjukkan oleh Allah, jalan yang lurus. Jadi jauhilah 4 sifat yang dijelaskan dalam hadis ini supaya kita mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan ataupun kita dapat mengkaitkan dengan pendidikan saat ini, yaitu yang pertama pendidikan akidah, di mana pada
ayat yang pertama ini bagaimana seseorang tidak boleh menjadi munafik, atau tentang pembelajaran sifat-sifat orang munafik dengan adanya penegasan masalah pun di dalam diri seseorang tidak memiliki semua sifat munafik, namun terdapat sebagian di antara 4 sifat tersebut, maka sudah dapat dikatakan orang itu sebagian munafik. Oleh karena itu, jangan ada satupun sifat munafik pada dalam diri kita. Walaupun ada satu sifat munafik pada diri kita, kita disebutkan sebagai sebagian dari orang munafik tersebut. Adapun kaitan yang kedua yaitu metode pembelajaran. Di dalam hadis ini bersifat berkaitan dengan pendidikan, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu metode ceramah, di mana Nabi menjelaskan secara langsung akan sifat-sifat orang munafik. Jadi kesimpulan pembahasan kita mengenai hadis ini, yang pertama, jauhilah sifat munafik. Adapun satu sifat munafik pada diri kita, sebaik-baiknya kita meninggalkan sifat tersebut. Jadilah manusia insan yang sebenar-benarnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikan hadis ini pedoman bagi kita supaya terhindar dari sifat munafik. Sebab munafik ini dijelaskan dalam hadis ini dan di dalam Al-Quran, bahwa sifat munafik ini akan menjadi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka yang paling dasar, neraka yang paling bawah, di mana dalam neraka ini tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Oleh karena itu, begitu pedihnya siksaan dari munafik ini, maka marilah kita jauhi sifat munafik ini. Jadilah orang yang benar-benar berbuat baik, orang-orang sebenar-benarnya menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Semoga apa yang dijelaskan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.